Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oka Anggraini. Kali ini saya akan membuat video simulasi tentang proses persidangan. Saya akan bertindak selaku kuasa hukum penggugat dan kasus yang akan kita bahas hari ini adalah tentang wan prestasi jual beli tanah antara penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi. Berikut video simulasinya. Baik Yang Mulia, perkenalkan, saya selaku kuasa hukum penggugat yang hadir pada hari ini, saya Oka Anggraini yang tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum KH Firma yang beralamat di Jalan Kenanga nomor 30 Kota Bogor. Gugatan nomor perkara 15 PN-PDT 2023. Majelis Hakim yang saya muliakan, kuasa hukum tergugat yang saya hormati, serta pengunjung sidang yang saya muliakan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Andi, tempat tanggal lahir 20 Agustus 1989, umur 34 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Kecamatan Cisarua, Bogor. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada saya, Oka Anggraini, selaku advokat hukum yang beralamat di Jalan Kenanga nomor 30 Kota Bogor. Dengan ini, mengajukan gugatan wan prestasi jual beli tanah. Adapun gugatan ini dilakukan atas hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah sepakat dan menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. 2. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut disepakati harga jual beli tanah adalah sebesar 1 miliar rupiah. 3. Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut disepakati dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama, uang muka, sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan. Dan tahap kedua, sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. 4. Bahwa kewajiban penggugat adalah setelah membayar lunas dan akan mengirimkan sertifikat dan memperoleh balik nama atas nama Tuan Budi. 5. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan 6 bulan setelah penandatanganan, yaitu sekitar Juli 2023, tergugat belum juga melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah. 6. Bahwa penggugat telah melakukan iktikad baik dengan mengirimkan somasi sebanyak 2 kali kepada tergugat. 7. Bahwa alasan tergugat menunda pembayaran karena belum mendapat pinjaman bank tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk mengabaikan kontraktualnya. 8. Bahwa perbuatan tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu sebagaimana disepakati dalam perjanjian wan prestasi atau cidera janji sebagaimana diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 9. Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan wan prestasi, maka penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian jual beli tanah tersebut dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor yang terhormat berkenan memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan, guna memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Primer 1.
1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan pada tergugat merupakan perbuatan cedera janji atau wan prestasi dan sangat merugikan pihak penggugat. 3. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada penggugat. 4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas perhatian dan dikabulkan gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Baiklah, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Setelah pihak tergugat membacakan jawabannya, di mana mereka mengklaim mempunyai iktikad baik dan adanya kendala pinjaman bank, maka izinkan kami untuk membacakan replik untuk menanggapi hal tersebut. Surat replik. Kami selaku kuasa hukum penggugat secara tegas menolak seluruh jawaban tergugat pada surat jawaban tergugat, kecuali yang secara eksplisit kami akui kebenarannya. 1. Mengenai dalil tergugat tentang latar perjanjian. Kami tegaskan bahwa pada surat perjanjian tidak ada satupun pasal yang menyatakan atau mengatur bahwa pelunasan pembayaran hutang bergantung pada persetujuan pinjaman bank dari tergugat. Itu adalah risiko bisnis yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab tergugat. 2. Dalil iktikad baik yang diajukan tidak terbukti karena surat somasi yang kami kirimkan sebanyak 2 kali tidak pernah ditanggapi secara langsung dengan baik. 3. Tentang bantahan kerugian yang dialami penggugat. Sesuai pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur ganti rugi dalam kasus wan prestasi atau ikrar janji berbunyi, penggantian biaya rugi dan bunga hanya dapat diminta jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Ini dapat dipastikan setelah kami mengirimkan surat somasi yang tidak diindahkan dengan baik oleh tergugat. Jadi, dalam hal ini, kami berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang kami alami. Kerugian nyata yang klien kami alami adalah kehilangan kesempatan sebesar 1 miliar rupiah dari pembeli lainnya, ditambah biaya pemeliharaan tanah selama sengketa sebesar 10 juta rupiah. 4. Uang muka yang dibayar tidak serta-merta menghapus wan prestasi karena itu adalah bagian dari pelaksanaan perjanjian, bukan jaminan untuk menghapus sisa kewajiban. Dengan demikian, kami menolak seluruh jawaban tergugat dan tetap pada gugatan awal kami. Dengan petitum, memohon kepada majelis hakim mengabulkan gugatan kami seluruhnya. Selanjutnya, pembacaan duplik tergugat. Yang mulia majelis hakim, atas duplik yang baru saja disampaikan oleh kuasa hukum tergugat, kami menegaskan kembali, kami menolak seluruhnya dalil-dalil dalam duplik tersebut. Tergugat berlindung di balik alasan force majeure atau keadaan kahar karena kesulitan keuangan dan masalah pinjaman bank. Dalil ini tidak dapat kami terima karena alasan seseorang tidak dapat pinjaman bank dan kesulitan uang untuk membayar kewajibannya bukan termasuk dalam kategori force majeure. Oleh karena itu, alasan kesulitan uang atau tidak dapat pinjaman bank dalam wan prestasi jual beli tanah tidak memenuhi kriteria keadaan memaksa dan pihak yang bersangkutan tetap dapat dinyatakan wan prestasi serta wajib mengganti biaya rugi dan bunga jika ada, sesuai pasal 1243 KUH Perdata. Sedangkan kerugian yang kami ajukan adalah sebab akibat dari wan prestasi tergugat jika tergugat membayar tepat waktu
maka klien kami tidak akan kehilangan kesempatan untuk menjual tanah kepada pihak lain. Oleh karena itu, kami tetap pada petitum kami. Sekarang tibalah pada tahap pembuktian. Di sini kata-kata saja tidak cukup, karena semua permasalahan juga membutuhkan bukti yang kuat. Yang mulia hakim yang terhormat, di sini kami mengajukan bukti-bukti surat kami dalam perkara hukum ini. Berikut adalah daftar bukti surat yang kami ajukan. 1. Rangkap perjanjian jual beli tanah, bukti P1, tertanggal 15 Januari 2023, bukti ini menunjukkan adanya hubungan hukum dan kesepakatan yang sah antara penggugat dan tergugat. 2. Kwitansi asli, bukti P2, bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah, ini membuktikan bahwa tergugat baru melakukan sebagian kewajiban dari kewajiban yang sebenarnya. 3. Salinan somasi surat ke-1 dan ke-2, bukti P3 dan P4, ini membuktikan iktikat baik kami untuk menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan. Sayangnya, diabaikan oleh tergugat. 4. Surat penawaran dari pihak lain atau pihak ketiga, bukti P5. Ini membuktikan bahwa adanya kerugian yang penggugat derita karena adanya penawaran dari pihak lain yang tertarik untuk membeli tanah tersebut. 5. Kwitansi tambahan biaya pemeliharaan tanah saat sengketa, bukti P6. Ini membuktikan bahwa adanya kerugian material tambahan yang dialami penggugat. Yang mulia, seluruh bukti ini secara konsisten mendukung dalil kami bahwa tergugat telah melakukan kerugian nyata bagi klien kami dan sekaligus membantah dalil pembelaan tergugat. Permohonan kami tetap sama, yaitu agar majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi dan menghukum tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi. Sampailah kita pada tahap akhir sebelum keputusan, dan izinkan kami menyampaikan kesimpulan. Yang mulia majelis hakim yang terhormat, dan kami muliakan, setelah seluruh rangkaian persidangan, izinkan kami sampaikan kesimpulan akhir. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang kami ajukan bahwa 1. Telah ada perjanjian jual beli tanah yang sah dan mengikat antara penggugat dan tergugat. 2. Tergugat telah melakukan wan prestasi jual beli tanah dengan tidak membayarkan sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah pada tanggal yang telah disepakati. 3. Seluruh alasan yang diajukan tergugat termasuk tentang pinjaman bank tidak berdasar dan tidak dapat menghapus kewajibannya. Untuk akibat wan prestasi tersebut, penggugat mengalami kerugian yang nyata. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh fakta persidangan yang terungkap, alat bukti surat yang diajukan dari P1 hingga P6, pihak penggugat memohon agar majelis hakim mempertimbangkan hal-hal berikut dalam mengambil keputusan. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk segera melunasi sisa pembayaran harga tanah sebesar 700 juta rupiah dalam jangka waktu 7 hari sejak kekuatan berhukum tetap. 4. Menghukum tergugat untuk membayar denda keterlambatan atau duang som sebesar 100.000 per hari keterlambatan apabila ia lalai melaksanakan putusan ini setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini. Demikianlah kesimpulan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang mulia majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Baik, itulah simulasi singkat yang dapat saya berikan. Atas kekurangan, saya ucapkan maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye semua.